kene wae. Wedi aku mlebu kampung iki. Pakai bahasa Jawa. Katanya takut di kampung ini. Ada poin. Kita disuruh sini. Lurik, jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Habis Pak Limu kemarin, istrinya Mbak Rebu meninggal. Iya tak om, mungkin memang sudah waktunya ya om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Iya om, makasih. Mari. Oke, jadi kata si omnya ini banyak terjadi hal-hal mistis yang terjadi di desa ini. Dari hal-hal yang nggak wajar tuh udah banyak banget terjadi sampai orang meninggal dengan cara yang nggak wajar. Nah ini katanya sering terjadi di desa ini, di desa Maraung ini. Nih kita ikutin aja ya yang klip-klip ini karena emang ini petunjuknya. Duh, saya nggak jualan. Padahal lapar banget ini. Cuma Oh iya kan dikunci. jadi ini rumahnya. Coba aku tanya om di pos kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Ke pos kamling, berarti balik lagi ke yang tadi guys. Oke. Om, kunci Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya Rip, lali aku mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wiryo. Yang mana ya rumahnya Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wiryo. Oke makasih Pak. Oke, kita disuruh ngambil kunci di rumahnya Pak Wiryo supaya kita bisa masuk ke dalam rumah tempat kita bersinggah. Nah, lokasinya itu ada di dekat kuburan katanya tadi. Ini game buatan asli Indonesia ya guys ya, dari Cihuicom. Nama studionya. Ini udah lumayan oke lah. Gamenya bagus. Stop. Yang gue baca sih dari ratingnya di Play Store, banyak storyline yang udah bilang kayak wah storynya bagus, gamenya bagus gitu. Itu Jadi, kayaknya Cakdul. ekspektasi gue nggak terlalu Malam-malam gede sih, gini di tapi sumur. oke lah. Nah, ini siapa nih? Cakdul gak jualan. Udah jam 12:30 ya, Cak udah Dul. habis nasi gorengnya. Hehe, gak ada air ya Cak sumurnya. Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang Rip? Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wiryo, katanya di selatan kuburan ya. Iya itu lurus aja, habis kuburan rumahnya. Habis ketemu Cak Idul, mari kita lanjut lagi ke rumah Pak Wiryo. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Nah, ini rumahnya Pak Wiryo. Assalamualaikum Pak Wiryo. Waalaikumsalam. Kok malam banget lah sampainya? Iya Pak, gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pickup. Anu Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Ali. Oh iya ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak mati. Kok takut kamu? Hehe, Pak Wiryo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih Pak. Oke Pak, makasih. Aduh, lari. Wait, pocong guys. Masih belum serem ya guys ya. Masih belum kerasa yang gimana gitu. Ini pocongnya kayak pocongnya kaku guys, kasihan. Oke, kita udah sampai di Pintu rumah. samping berarti ini kan ya. Pintu samping. Oke. Kita ke kamar mandi, pencet. Aduh, kebelet buang air nih, tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Pengen berak dia, nggak bisa berak. Kuntilanak nongol tiba-tiba, jancok. Ini headset Ya udah, kenceng nih. toilet musola aja. Suaranya di telinga gua nih. Ya, oke, kita ke toilet deket musola aja. Ada air kan kecil banget ngalirnya. Oh, itu kan kayak suara rombongan nasi goreng. Kebetulan nih, lapar banget. Nah, ini siapa nih? Loh, Cak Dul jualan lagi. Cak Dul. Tadi katanya udah habis. 1 bungkus ya Cak.
pedes pol ya. Tadi katanya habis, Cak. Ternyata masih ada ya. Cak, kok diem aja? Nah, ini bukan Cak Idul nih. Ini udah pasti setan nih. Hah? Cak Dul, Tuh kan bener kata kamu gua. kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Setan dari Cak Idul, guys. Suaranya kayak zombie anjir. Hilang, guys. Ketemu sama setannya Cak Idul. Berarti ada kenapa-napa nih mas Cak Idul nih. Karena biasanya begitu. Nih main game ini nggak ada petunjuk apapun, kayak lu ya udah lu jalan-jalan aja. Lu ngeliat yang kelap-kelip lu samperin gitu. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Ini siapa nih yang meninggal nih? Ini ada orang rame-rame nih, pada gosip nih bapak-bapak nih. Cak Dul kenapa pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola, tapi aneh kelihatannya, tahu-tahu hilang. Cak Dul tadi sampai sore aja jualannya, kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang, terus sekarang sudah nggak ada. Innalillah. Iya gini Rip, sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Udah kamu istirahat saja sana, baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh om, saya tinggal ya, ngantuk sebenarnya. Jadi Cak Idul ini jualannya sampai sore aja katanya, terus dia meninggal karena kejang-kejang. Nah ini nih kata warga setempat, ini adalah salah satu kejadian yang aneh karena hampir setiap harinya ada aja warga yang ngalamin hal tersebut, kayak kejang-kejang terus meninggal gitu. Kita lanjut ke jalan ceritanya. Nama gamenya Misteri Desa Maraung. Sesuai jalan ceritanya sesuai sama judulnya. Disuruh memecahkan. Berarti kita di sini diantara disuruh nyari tahu atau memecahkan apa sih yang terjadi di desa ini gitu. Nah mantap nih, dari tadi HP mati, dicas dulu ah. Cas HP. Baru kita tidur. Ya nggak sih? Oh ya tidur. Akhirnya bisa tiduran. Oke, kita bangun udah di pagi hari pastinya. Kita ngambil HP dulu di sini. Sip, penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Wah parah, pelosok banget ini kampung. Bodo amat, cari makan dulu deh. Oke, kita cari makan. Karena ini sudah pagi. Di sana kuburan. Cari makan di mana nih? Jadi clue dari game ini di karakternya dia sendiri nih, si Arif. Kita mau ngapain dengan apa yang dia ucapkan, itu yang kita butuhkan, itu yang kita jalanin. Ini apa nih? Oke, ini warung. Wih, jajanannya enak-enak ini. Lapar banget dari semalam. Iya mas, monggo. Mas Arif, udah nengok kuburannya kalimu belum? Belum pak, paling habis ini sarapan dulu. Sebelah mananya ya pak makamnya? Pintu masuk makam maju dikit, terus ke ujung kiri, ada pentingnya. Oh iya, makasih pak. Oh ya pak, di sini kok HP ku nggak ada sinyal ya? HP bapak juga sama. Iya mas, udah 2 minggu ini habis semua pada nggak dapat sinyal. Katanya 2 menara di bukit itu rusak, tapi gak dibener-benerin. Kalau mas Arif bisa benerin, coba dicek mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Daripada nunggu lama gak bisa komunikasi. Oke, nanti habis dari makam coba saya cek pak. Mari pak, sarapan dulu. Habis ini saya ke makam, terus ngecek menara BTS-nya pak. Iya mas, monggo. Oke, jadi udah selesai sarapan, kita disuruh ke makam. Makamnya tadi, ya, makam sebelah sana kali ya, sama kali ya. Pokoknya disuruh ke makam, habis dari makam baru kita ke menara untuk memperbaiki kerusakan yang ada di menara supaya bisa nyambung lagi ke telepon seluler sinyalnya. Nah ini kita ke makam dulu guys. Pokoknya ini satu-satunya kuburan di desa ini kan ini. Walah, itu coy. Maaf Pak Le, saya baru sempat datang.
Maaf Pak Le, saya baru sempat datang. Baru kita ke Oke, sekarang waktunya ngecek tower BTS dua-duanya. Kali aja Dua-duanya. nanti bisa dapat sinyal. dua-duanya, berarti yang awal masuk sama yang dekat kuburan ya. Ini kah? Seharusnya ini ya menara BTS. Yap, beres. Ada suara orang ketawa. Siang-siang bolong ketawanya bergema. Walah, pocong. Ada dua pocong, satu pocong. Apa nih? Apa itu ya? Ah, kuyang. Coba ada tumpangan ya. Gak buang-buang waktu jalan sejauh ini. Jadi ini maksudnya tuh si Arif ini nggak nyadar kalau dia tuh lagi diikutin atau dikelilingin hantu gitu kayaknya. Kayaknya dia lagi nggak fokus kayaknya, nggak tahu gitu, nggak nyadar. Dan juga di situ setannya kan transparan semua. Oke, ada telepon masuk. Nah, berarti dapat sinyal Ada nih. telepon masuk. Langsung Berarti dapat sinyal telepon. udah Halo, dapat. Gong. Lagi di mana, Bro? Ya Rip, di rumah ini. Rip, lu kapan balik? Ya, gimana sih? Baru aja sampai kampung semalam. Iya sih, soalnya gue butuh bantuan dulu nih. Kerjaan gue gak kelar-kelar. Ya ntar lah gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu, tapi nggak tahu nih. Di kampung gue serem gini suasananya. Serem apa? Banyak orang mati, gue kata tetangga. Hampir tiap hari ada aja yang mati. Sama kayak di kampung nyokap gue, Rip. Kasusnya air sumur yang tercemar. Sejenis racun atau bahan kimia gitu. Gak tahu kok bisa gitu. Gitu ya? Iya sih, orang-orang sini pada ngambil air dari sumur tua dekat rumah paman gue. Nah itu, coba dia ambil sampel airnya, Rip. Kirimin ke kantor gue, nanti gue cek di lab. Boleh juga tuh. Oke, nanti gue ambil sampel, gue paketin ya. Kilat ya, Rip. Soalnya gue butuh lu cepetan balik juga. Oke, beres. Oke, jadi kampungnya si orang tuanya si Agung ini sama kampungnya si Arif ini memiliki kejadian yang sama. Cuman bedanya kalau si Agung ini orang tuanya Agung ini katanya karena sumur yang tercemar. Nah, ini bisa jadi terindikasi kampungnya si Arif juga terjadi hal yang sama. Nah, ini gua baru nih si Arif nih disuruh sama Agung untuk ngambil air yang ada di sumur sebagai sampel untuk diuji di lab. Nah, mari kita lanjut ke ceritanya. Ini ada orang nih lagi ngambil air juga nih. Pak Wiryo, gak ada air ya Pak? Pak Sumurnya? Wiryo. Iya, ini harus nunggu. Pas keluar airnya juga butek. Gak menunggu dulu. Iya sih Pak, kemarau gini. Oh iya Pak, minta airnya yang ditimbang ini ya Pak, dikit aja. Boleh Pak? Saya mau pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Oke, silakan. Mata gua kelilipan lagi. Maunya saya paketkan, tapi nggak tahu di mana ya akan posnya. Ya itu nak, ada pos di dekat dapur pintu masuk. Terus kamu masuk kampung dari arah situ belok kanan. Ada satu rumah di kanan jalan. Wah oke deh kalau gitu Pak, makasih ya. Abis ngambil sampel langsung ke kantor pos yang ada di desa. Ini udah gua ambil sampel air yang ada di sumur. Sekarang kita lanjut ke pos yang ada di desa ini. Dekat gapura pintu masuk. Berarti yang sempet tadi gua lewat. Nah ini kayaknya nih. Harusnya sih ini ya. Menerima titipan pos paket kilat maupun biasa ke seluruh Indonesia, jalur darat, udara, dan laut. Permisi Pak, mau kirim paket. Oh iya, silahkan. Ini alamatnya ya? Iya Pak, kilat ya Pak. Baik. Paket udah terkirim. Terus sekarang gua harus kemana? Lah. Itu kan Pak Wiryo, kenapa dia? Pak Wiryo kenapa Pak? Kejang-kejang dia guys. Tolong. Oke, ini Pak Wiryo tadi kejang-kejang terus nggak sadarkan diri ya.
Ini pasti istrinya kali. Ini apa nih? Aku nggak tahu harus berbuat apa. Puyeng nih, pulang aja ah. Oke, suruh pulang ke rumah. Serem nih kampung. Apa bener masalah air ya? Tahu-tahu ngantuk. Tidur dulu deh. HP berdering. Udah dikirim labelnya? Udah tadi siang. Paling besok pagi nyampe. Oke, kalau kantor kan? Iya. Lip, besok bisa balik nggak? Lah, jangan buru-buruin gitu dong. Sebentar. Kedengeran nggak? Itu kentongan lagi. Kayaknya Kentongan ada yang mati suara lagi deh. orang yang meninggal. Tadi Ini siang pasti ada yang Pak mati Wiryo nih. juga. Gue tutup dulu deh ya. Ini pasti Pak Wiryo meninggal nih. Nah, ini kita tinggal ke kelap-kelip yang depan situ tuh. Kenapa nih? Ada lagi kah yang kejang-kejang? Kenapa lagi nih Pak? Aduh serem deh. Iya aneh, banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini terus meninggal. Aduh Pak, gak kuat saya lihatnya. Saya pulang aja. Oke, tiba-tiba gue nge-spawn di rumah dan gue ditelepon. Iya Gong. Rip, paket lu baru sampai tadi. Beneran, Rip? Air kampung lu toksik, Rip. Bilang orang-orang jangan ambil air dari sumur. Beneran? Pantesan. Iya, Rip. Selain beracun, juga kadar bakterinya banyak banget. Kok bisa ya? Kampungku asri padahal. Masih alami banget, jauh dari pabrik. Kok bisa airnya tercemar ya? Mana gue tahu, Rip. Yaudah deh Gong. Habis ini gua obrolin masalah ini ke Pak RT. Besok pagi jemput gua dong, bisa kan? Nah, gitu dong. Oke, besok pagi gue jemput ya. Sherlock dong. Oke, habis ini gua Sherlock. Oke, jadi ternyata yang menyebabkan untuk saat ini yang gue tahu ya, yang menyebabkan warga-warga kayak kejang-kejang terus meninggal gitu sampai sampai tiap harinya ada tuh, kemungkinannya tuh ada di air sumur yang udah dites di lab ini sama si Agung nih. Karena kan kata Agung sendiri barusan udah tercemar banget gitu. Jadi beracun banget untuk dikonsumsi dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi si Arif di warning sama si Agung supaya jangan sampai minum air dari situ. Oke. Sekarang yang jadi misterinya adalah kata si Arif ini kampung ini tuh masih asli banget. Jadi kayak mata airnya tuh masih murni dan jauh dari pabrik gitu. Nah, kok bisa pencemaran toksik itu dan bakteria segitunya tuh bisa ada gitu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Mas Ali. Malam-malam gini. Iya Pak, ini dapat berita penting Pak. Jadi gini, kemarin saya kirim sampel air sumur yang di dekat musola itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar Pak, beracun dan banyak bakterinya. Mohon umumkan ke warga sini ya Pak. Oh, gitu ya. Pantesan. Kalau gitu sumur dekat musola itu harus ditutup. Besok pagi saya tutup Jadi aja kayak sumur. wabah gitu. Makasih banyak loh, Mas. Ya Pak, sama-sama. Sama sekalian pamit ya Pak. Besok saya mau balik ke kota. Loh, kok cuma sebentar? Iya Pak, ditungguin kerjaan numpuk. Hehe. Pocong. Anjir, sekarang nyebelin dia- kampung ini. Sekarang dia di ini nih guys, di apa? Dikejar-kejar setan. Nah ini nih yang bikin aneh nih, kok bisa sampai seangker ini. Logikanya lagi mungkin karena banyak yang meninggal gitu. Jadi ya udahlah jadi angker gitu. Cuman bisa sampai jadi teror begini tuh buset. Kita tidur. Mending buruan tidur aja deh, biar cepat pagi gua cabut dari kampung ini. Nah, si Agung dateng. Kayaknya dia udah dijemput sama si Agung. Akhirnya dia dijemput sama Agung untuk kembali ke kota. Kesimpulannya adalah game ini menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya saat ini di desa Maraung. Kenapa warga bisa meninggal? Ternyata karena airnya tercemar. Mungkin kenapa bisa angker, kenapa bisa banyak arwah gentayangan, ya mungkin karena memang sudah banyaknya warga-warga yang meninggal dan hantunya tuh gentayangan di situ. Ini kesimpulan gue sendiri. Jadi ini adalah kesimpulan dari misteri Desa Maraung. Kejadian aneh yang ada di desa Maraung.
Gamenya udah tamat. Untuk kalian terima kasih yang udah nonton video di YouTube gue yang pertama kali gue posting ini, yang gue mulai dengan Misteri Desa Marong. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya ngebantu gue lah, karena gue tanpa bantuan dari penonton bisa apa sih gitu. Terima kasih, dadah.